RDI Channel, saluran dakwah dan tilawah untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda, amma ba'd. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang yang pernah bercerita ketika dia berjumpa dengan kawannya yang berbeda negara. Dia menceritakan kondisi di tempatnya yang kebanyakan adalah kaum muslimin. Dia mengatakan bahwa di tempatnya kaum muslimin banyak yang tidak mengerjakan sholat. Lantas temannya menimpali dan mengomentari seraya tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh temannya. Betulkah ada seorang muslim yang tidak mengerjakan sholat? Maka temannya mengatakan begitulah yang terjadi di tempatnya. Banyak kaum muslimin yang tidak mengerjakan sholat. Maka temannya ini masih berhusnudon dan mengatakan, barangkali engkau salah melihat, barangkali engkau tidak melihat bagaimana dia sholat. Tidak mungkin seorang yang mengaku dirinya muslim tetapi tidak mengerjakan sholat. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Dari kisah ini kita dapat menilai sikap seorang muslim yang berbeda. Yang pertama, seorang muslim yang menjaga sholatnya, menganggap pentingnya sholat sehingga dia berpikir, dia beranggapan bahwa tidak mungkin seorang muslim meninggalkan sholat. Dan ini Masya Allah, seorang muslim yang menjaga sholatnya dan beranggapan bahwa tidak mungkin seorang muslim meninggalkan sholatnya. Kemudian keadaan yang kedua, subhanallah, ada seorang yang mengaku dirinya muslim tetapi dia meremehkan sholat, menyepelekan sholat, dan menganggap meninggalkan sholat adalah perkara yang biasa. Maka sejatinya inilah fenomena yang kita jumpai di masyarakat kita sekarang ini. Kita jumpai banyak di antara kaum muslimin yang saat ini lebih mengutamakan amalan yang utama daripada amalan yang lebih utama. Banyak dari kalangan muslimin yang lebih mendahulukan amalan sunnah daripada amalan wajibnya. Kita bisa dapatkan dan kita jumpai saat bulan Ramadan. Banyak dari kaum muslimin yang mampu menjalankan ibadah 1 bulan penuh untuk berpuasa, tetapi sholatnya masih belum terjaga dengan baik. Seolah-olah dia takut dikatakan oleh orang-orang, kenapa kamu tidak berpuasa, daripada dikatakan kenapa kamu tidak sholat. Kita juga jumpai banyak di kalangan kaum muslimin yang ketika datang hari raya Idul Adha, banyak di antara mereka yang semangat untuk berkurban, meskipun orang yang berkurban itu belum menjaga sholatnya dengan baik. Ada pula beberapa orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang berlimpah, gemar bersedekah, tetapi masih lalai dalam menjalankan sholatnya. Banyak pula yang kita jumpai di dalam soft sholat Jumat, orang itu ada, tapi di jamaah atau di soft sholat fardu, orang tersebut tidak kelihatan. Banyak orang pula yang mencurahkan tenaganya, waktunya, dan pikirannya untuk dunia, tetapi hanya memberikan perhatian yang kecil untuk sholatnya. Bahkan ada yang mengatakan, yang penting saya berbuat baik, saya tidak melakukan hal yang buruk, dan saya sering membantu orang lain walaupun saya sering meninggalkan sholat. Maka ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting sekali untuk kita sebutkan dan kita jelaskan bagaimana peranan sholat di mata atau di kacamata Islam, agar kita sadar bahwa menjaga sholat adalah perkara yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin, karena sholat adalah perkara yang penting dan jangan sampai kita tinggalkan. Yang pertama, sholat adalah tiangnya agama Islam.
Nabi SAW pernah menyebutkan, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa shaumu ramadan. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Pondasi diantaranya adalah mendirikan sholat. Berarti sholat ini adalah pondasi yang bisa menguatkan agama Islam. Di dalam hadis yang lain disebutkan, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-sholah. Perkara pokoknya itu adalah Islam, atau pokok segala urusan adalah Islam, dan tiang-tiangnya adalah sholat. Ibarat sebuah bangunan yang akan berdiri dengan kokoh ketika dia memiliki tiang-tiang atau pondasi-pondasi yang kuat. Begitu juga agama kita, agama Islam, dapat berdiri dengan tegak ketika mempunyai tiang-tiang yang kokoh, dan diantara tiang yang harus kita jaga adalah sholat. Ketika kita tidak menjaga tiang ini, maka bisa jadi Islam kita akan menjadi runtuh. Sebagaimana sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang artinya sholat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa yang menjalankan sholat, maka dia telah menegakkan agamanya. Dan kebalikannya, orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah merobohkan agamanya, yaitu agama Islam. Kemudian kedudukan yang kedua yang perlu kita perhatikan juga sebagai seorang muslim tentang sholat ini, yaitu sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah menyebutkan, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat oleh seorang hamba, dari seorang hamba, adalah sholatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasar. Jika sholatnya baik, maka dia akan beruntung dan akan selamat. Tetapi jika sholatnya rusak, maka dia akan menjadi orang yang merugi. Di sini disebutkan bahwa sholat akan dihisab pertama kali, dan bahkan dalam riwayat yang lain, sholat ini akan menjadi penentu dari amalan kita yang lainnya. Jika sholat kita baik, maka amalan kita yang lainnya akan dinilai baik pula. Kemudian juga sholat ini adalah kunci keselamatan kita di akhirat nanti. Nabi kita Muhammad SAW pernah menyebutkan, man hafadhu 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, mendapatkan petunjuk, dan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Maka kalau kita tidak menjaga sholat ini, tentunya kita tidak akan selamat di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, yang tak kalah pentingnya, bahwa kita harus menjaga sholat. Dan pentingnya sholat dalam kedudukan Islam adalah, sholat itu adalah tanda kekufuran. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sholah, faman tarakaha faqad kafaro. Perjanjian antara kita dan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Tentunya para ulama di sini berselisih dalam masalah orang-orang yang meninggalkan sholat ketika mereka meninggalkannya dengan alasan karena malas. Tetapi dalil di sini sudah jelas menyebutkan dan sudah bisa menjadi renungan bagi kita semua, bahwa ancaman terberat ketika kita meninggalkan sholat adalah tanda kita terjatuh ke dalam kekufuran. Wal'iyadzubillah. Maka ikhwati al-Islam, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jagalah sholat kita. Jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita sepelekan, jangan sampai kita remehkan, karena perkara sholat ini adalah perkara yang penting, yang kalau kita biarkan kita jatuh ke dalam perkara meninggalkan sholat,
kita bisa terjatuh dalam kekufuran, yang kalau seandainya kita mati dalam keadaan kufur, maka kita tidak akan selamat di hari kiamat nanti. Bisa jadi kita akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam wal-iyadu billah. Maka yang terakhir yang perlu kita renungi bersama, bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu kasih sayangnya kepada kita, begitu murahnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu 1 hari 24 jam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk mengerjakan sholat tidak kurang dari 1 jam. Banyak sekali kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu 24 jam, tapi Allah hanya meminta sedikit saja, yaitu 1 jam. Yang ibarat kalau kita kerjakan 1 kali waktu adalah 10 menit, berarti tidak kurang dari 60 menit kita dituntut untuk mengerjakan sholat. Begitu sibukkah kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan 24 jam, 23 jam itu kita bisa lakukan aktivitas kita. Dan tidakkah kita malu hanya memberikan 1 jam saja untuk mengerjakan sholat? Maka ini bisa menjadi renungan kita bersama. Marilah kita jaga sholat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk terus menjaga sholat kita. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ij'alna muqiminas sholata wa min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah kami para pendiri sholat, para penegak sholat, dan begitu juga para keturunan kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat kita semua. Aqulu qauli hadza wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. New MWI Channel, saluran dakwah dan tilawah untuk Anda.